Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk dulur-dulurku semua dimanapun berada ya. Jumpa kembali bersama saya di channel Tubagus Singa Kencono. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tema kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara yang masuk melalui WhatsApp ya. Jadi ada sebagian saudara kita yang menanyakan tentang bagaimana kita merespon orang-orang yang tidak percaya terhadap atau ingkar ya terhadap adanya Nabiullah Khidir alaihissalam dan juga para wali. Oke, seperti itu ya pertanyaannya. Jadi langsung saja, beberapa hari yang lalu info masuk namun belum sempat saya jawab. Alhamdulillah saat ini insyaallah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan kadar kemampuan saya ya. Jadi tidak ada yang dikurang-kurangi dan tidak ada yang dilebih-lebihkan, semua sesuai kapasitas saya ya. Jadi memang banyak ya sebagian orang yang tidak mempercayai dengan adanya dunia sufisme, termasuk di dalam soal keberadaan Nabiullah Khidir alaihi salam dan juga para wali. Mereka kadang bukan hanya dari kalangan orang awam saja ya, kadang juga terdiri dari ulama-ulama yang memiliki perhatian pada ilmu lahiriah atau ilmu-ilmu syariat, ilmu fikih seperti itu. Jadi sebenarnya sudah sejak lama pertentangan ya atau berbeda pandangan antara ulama-ulama fikih dengan para sufi atau spiritual ya. Ulama-ulama syariat atau ulama-ulama fikih memandang berdasarkan ukuran-ukuran syariat dan didukung oleh keilmuan syariat dan dalil-dalil lahiriah. Sedangkan para sufi atau para spiritual dan ulama-ulama hakikat tentunya ya lebih banyak berpatokan pada intuitif dan isyarat dari dalil-dalil am atau dalil-dalil umum. Nah, dalam merespon pengingkaran para ahlul fikih atau atas ulama-ulama hakikat ya, kita perlu mengikuti pandangan ahli fikih, meski ahli fikih itu menganggap masalah yang berada di luar bidang pengetahuannya. Sikap seperti ini merupakan salah satu adab daripada para sufi. Ketika beliau berhadapan dengan ahli fikih yang mengingkari dunia hakikat dengan adanya para wali, karomah para wali ataupun hal-hal yang aneh. Para salafus sholih terdahulu cenderung mengambil sikap harmoni sehingga mereka membenarkan daripada pandangan ahlul fikih atau ahlul syariat yang sangat terbatas. Salah satu akhlak
daripada orang-orang salafus sholihin menyetujui pandangan ahli fikih yang mengingkari ihwal ahli thariqah atau perintah mereka perihal sesuatu tersebut. Sementara mereka tidak dapat membangun sebuah argumentasi kecuali dengan berpijak pada pendapatnya ahli fikih tersebut. Sedangkan si ahli fikih berada pada sebuah dominan yang tidak diketahui selain daripada bidangnya tersendiri. Demikian juga adabnya ketika kita menghadapi para ustadz-ustadz dan orang-orang yang mengingkari dengan adanya atau keberadaan wali yang masih hidup di zaman ini atau di era ini. Wali kutub, wali autad, wali abdal, dan juga Nabiullah Khidir alaihissalam. Sebagian dari mereka berasumsi atau berpendapat bahwa eranya para wali sudah selesai. Namun sebagian yang lain beranggapan bahwa para waliullah memang tidak ada karena semua cerita itu adalah dongeng yang dibuat-buat. Itu menurut sebagian kelompok. Apabila ahli fikih mengatakan sungguh wali kutub, wali abdal, atau wali autad misalnya itu tidak memiliki sebuah hakikat, jawablah benar, tetapi niatkan bahwa kebenaran itu hanya berlaku untuk mereka saja. Jika ahli fikih itu mengatakan eranya para wali sudah selesai, sekarang tidak ada lagi yang namanya wali-walian, maka jawablah Pak Ustadz benar. Maksudnya benar menurut keyakinannya orang-orang tersebut. Demikian juga ketika ahli fikih mengatakan Nabiullah Khidir itu tidak ada, maka jawab saja iya, seperti itu ya. Jadi tidak usah kita harus membuat mereka percaya atau mengikuti cara-cara berpikir kita yang cukup luas. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk membenarkan mereka bahwa kebenaran itu adalah kebenaran menurut ukuran dan wawasan orang yang mengatakan dalam hal ini pengingkaran atas keberadaan para waliullah dan juga Nabiullah Khidir alaihissalam. Demikian adab-adab para salafus sholihin dan sufi-sufi terdahulu ketika mereka berhadapan atau dihadapkan dengan kelompok yang mengingkari dunia hakikat atau dunia spiritualisme. Itulah beberapa kutipan yang mungkin menjadi sebuah jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan dulur-dulurku semua. Lalu saya akan sedikit memberikan sebuah pemahaman yang lebih tentang adanya karomah para wali, yaitu pentingnya
adanya sebuah karomah para wali-wali Allah. Kisah-kisah karomah atau keistimewaan lebih banyak terdapat pada para wali setelah masa sahabat Nabi. Dengan kata lain, lebih banyak cerita karomahnya para wali ketimbang para sahabat. Seperti itu ya. Saya mengutip daripada dawuhnya Habibana Lutfi bin Yahya Pekalongan ya. Beliau menjelaskan bahwa pada zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu yang namanya karomah, sebab keimanan orang-orang terdahulu, para sahabat tentunya ya, langsung diterima oleh Rasulullah. Dengan kata lain, orang-orang terdahulu itu sudah tidak membutuhkan sebuah penguat seperti halnya karomah dan lain sebagainya, karena orang-orang tersebut itu, para sahabat, hidupnya langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendekati keimanan para sahabat ialah golongannya para tabi'in. Jadi maksudnya keimanan seseorang yang hampir mirip dengan para sahabat ialah keimanannya para tabi'in. Beliau adalah orang yang semasa hidupnya menjumpai para sahabat. Jaminan daripada keimanan mereka langsung diketahui oleh para sahabat Nabi. Walaupun mereka tidak melihat Rasulullah secara zahiriyah, akan tetapi mereka sudah bercermin kepada sosok para sahabat. Mereka menyadari kedudukan keimanan para sahabat yang begitu hebat dan luar biasa. Ini baru kelas sahabat ya, apalagi Rasulullah kan begitu. Pasti kan tidak dapat diukur seperti itu ya. Maka untuk meyakini dan beriman tidak perlu dengan adanya sebuah karomah seperti itu. Akan tetapi setelah era tabi'in, karomah yang datang dari Allah itu sangat-sangat perlu adanya sebuah karomah seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali-wali Allah yang lain. Lalu ketika munculnya sebuah karomah di tangan para ulama-ulama besar seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir untuk mengangkat kepercayaan daripada masyarakat umum, supaya iman mereka itu lebih tebal terhadap mukjizat para nabi, khususnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, tujuan daripada sebuah karomah hanyalah untuk menunjukkan adanya mukjizat para nabi-nabi terdahulu. Dengan adanya karomah-karomah seperti itu akan membawa ataupun menolong dan menguatkan keyakinan maupun keimanan orang-orang awam. Keyakinan orang awam dan kepercayaannya terhadap Al-Quran serta yang terkandung di dalamnya akan semakin tebal. Nah, karomah yang dimiliki oleh para wali itu tidak hanya nampak ketika masa hidupnya saja.
Akan tetapi setelah wafat, para wali Allah masih diberi karomah. Dan bagi para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah kepercayaan terhadap adanya para wali Allah dan karomah itu sangat perlu diyakini secara baik dan benar. Bahkan 4 imam atau 4 mazhab, beliau sudah sepakat ya mengenai karomah yang ada pada diri seorang wali, baik di masa hidupnya para wali maupun setelah hidup alias sudah wafat. Nah, sekarang kita berbicara tentang definisi wali menurut Kiai Haji Soleh Darat, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Beliau adalah seorang yang arif billah, sekedar derajat dengan menjalankan secara sungguh-sungguh tentunya taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan agama. Artinya para wali itu memang menjauhi atau sengaja menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, berbarengan dengan selalu bertaubat dengan kepada Allah. Sebab wali itu belum dikategorikan sebagai maksum seperti para nabi ya. Maka wali belum bisa meninggalkan maksiat secara utuh. Makanya mereka disebut waliullah. Keberadaan para wali yang sedemikian agung ini mendapat keistimewaan dalam hidupnya. Mereka semasa hidupnya selalu mengingat Allah, selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah dan selalu pasrah dan bergantung kepada Allah. Itulah definisi sederhana mengenai wali menurut Mbah Soleh Darat. Adapun karomah menurut Mbah Soleh Darat sesuai yang kalau bahasa Jawa itu nulayani adat, khawarikul adat ya. Jika dilihat secara kasat mata, mereka yang mendapat sebuah karomah selalu menunjukkan kepribadian baik dan meniru jejak-jejak Rasulullah dengan bekal syariat yang baik. Lalu karomah yang dimiliki oleh para wali itu tidak hanya nampak ketika semasa hidupnya saja, tetapi setelah wafat, para wali-wali tersebut masih diberi karomah. Dan bagi pengikut Ahlussunnah wal Jamaah dan bagi pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap adanya wali Allah dan karomah para wali Allah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan 4 mazhab sudah sepakat mengenai karomah yang ada pada wali, baik ketika semasa hidup maupun sudah wafat. Oke, itulah sedikit wawasan, sedikit penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan kepada dulur-dulurku semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.